Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilu masih berbilang tahun, tapi suasana politik, terutama bursa calon presiden semakin menghangat. Dari konstelasi yang ada, dengan ambang batas 20%, sebetulnya jika dibagi habis dengan partai politik yang ada, maka akan didapati 4 poros pasangan calon. Tapi melihat realita yang ada, hanya akan ada 3 poros. Pertama adalah poros yang sangat menyita perhatian publik, yaitu poros Nasdem, Demokrat, dan PKS, di mana Anies Baswedan menjadi capres mereka. Lalu poros kedua adalah poros Gerindra dan PKB yang kemungkinan besar akan bertambah anggota dengan bergabungnya PDIP, dengan capresnya adalah Prabowo Subianto. Penentuan cawapres di poros ini pun relatif akan lebih mudah, di mana hampir semua pengamat memprediksi Puan Maharani akan mengisi pos ini. Dan poros yang ketiga adalah poros Golkar, P3, dan PAN. Inilah poros yang banyak diprediksi oleh banyak pengamat sebagai skoci penyelamat untuk seorang Ganjar Pranowo seandainya tak mendapat tiket dari PDIP. Dari 3 poros yang ada, 2 poros yaitu poros Prabowo dan poros Ganjar sudah memiliki 1 poin keuntungan, yaitu poros mereka adalah poros dari partai-partai yang tengah berkuasa. Sebagaimana kita tahu, PDIP dan Gerindra adalah ruling party, partai penguasa. Begitu juga poros Ganjar. Sebagaimana kita tahu, Presiden Jokowi sangat-sangat merasa nyaman dan punya chemistry tersendiri dengan Ganjar. Maka bisa dikatakan 2 poros ini sudah memiliki keuntungan lebih. Pemenang pemilu itu bukan hanya sekedar mendapatkan suara paling banyak dari pemilih, tapi pasangan yang ditetapkan sebagai pemenang oleh penyelenggara pemilu. 2 poros ini punya keuntungan karena sebagai ruling party, mereka punya perangkat yang akan dapat dengan maksimal memastikan bahwa suara yang didapat oleh mereka sama seperti perolehan suara dari pemilih di bilik-bilik suara. Seandainya satu di antara 2 poros ini sebagai pemenang. Dengan kata lain, 2 poros ini lebih punya kuasa untuk mengamankan kemenangan mereka. Lalu bagaimana dengan poros Anies? Kalau kita melihat performa dari 3 partai pengusung Anies di poros ini, maka kita melihat ketiga partai pengusung poros ini yaitu Demokrat, Nasdem, dan PKS kurang powerful untuk mengamankan perolehan suara. Sebab meskipun Partai Nasdem ada di jajaran partai penguasa, tapi setelah Nasdem mencapreskan Anies, posisi mereka di pemerintahan sudah mulai rentan. Lalu Demokrat dan PKS memang partai oposisi. Jadi dari 3 poros yang ada, unsur-unsur kekuasaan tidak terbagi merata. Untuk menghasilkan pemilu yang terhindar dari rasa saling curiga, akan lebih baik jika semua poros mempunyai kekuatan yang seimbang dan merata. Untuk itu seorang Anies dan partai-partai pendukungnya harus berpikir taktis dan strategis, yaitu dengan cara memilih cawapres yang bisa mendistribusikan kekuatan secara merata di antara 3 poros ini. Cawapres itu bukan nama yang selama ini ramai diperbincangkan, yaitu AHY dan Ahmad Heriawan. Secara magnet elektoral, mereka berdua mungkin akan banyak memberi kontribusi suara untuk Anies. Tapi apa gunanya kalau nanti suara yang diperoleh ternyata bisa diamankan oleh mereka? Maka cawapres yang tepat untuk Anies adalah Andika Perkasa, Panglima TNI yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Sebagaimana kita semua tahu, Jenderal Andika Perkasa adalah menantu dari Hendro Priyono, orang yang sangat disegani di pemerintahan Jokowi. Ada banyak paksi penopang kekuasaan Jokowi hingga bisa bertahan sampai saat ini. Salah satunya adalah paksi Hendro Luhut, 2 orang purnawirawan yang sangat piawai berbagi peran. Luhut Binsar Panjaitan di panggung depan dan Hendro Priyono di panggung belakang. Jika Anies memilih Andika Perkasa, maka 3 poros ini akan bertarung secara seimbang. Yang kedua, para petualang yang berniat curang akan berpikir ulang. Dan yang ketiga, dengan Anies berpasangan dengan Jenderal Andika Perkasa,
maka sudah dapat dipastikan seorang Luhut Binsar Panjaitan akan pecah kongsi dengan Hendro Priyono. Terima kasih.